Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya. Masya Allah, nggak terasa udah di awal bulan Agustus ya teman-teman. Seperti biasa, rutinitas menyenangkan buat budgeting lagi. Sebelumnya aku akan evaluasi dulu untuk budgeting bulan Juli. Aku biasanya evaluasi itu di minggu terakhir, lanjut bikin budget plan, jadi biar saat terima income di awal bulan nanti itu tinggal atur-atur ke dalam dompet pintar ini. Dan sambil aku lihat apakah masih ada sisa-sisa budget di dompet pintar ini, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Semoga selalu diberikan rezeki yang berkah dan dilancarkan untuk semua aktivitasnya. Amin. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat. Dan ini dari beberapa pos pengeluaran tidak tetap, alhamdulillah masih ada sisa. Rasanya senang kalau masih ada sisa budget ya teman-teman, bisa buat nambah isi tabungan. Sekarang jadi kalau ada budget lebih atau sisa budget itu jadi lebih fokus buat ditabung aja untuk kebutuhan yang dirasa jauh lebih penting. Lanjut aku catat dulu untuk budget terpakai dan sisa budget. Untuk beberapa pos yang ada sisa budget biasanya dari pos belanja mingguan, karena kadang stoknya masih atau pas belanja itu dapat harga yang lebih murah dari biasanya. Dari budgeting Juli ini masih ada sisa budget 22.000 dari belanja minggu pertama, 12.000 dari belanja minggu kedua. Ada sisa dari pos gas dan galon juga, dari pos BBM dan juga pos keperluan pribadi. Untuk dana tak terduga kemarin terpakai sebesar 40.000, jadi masih ada sisa 10.000. Jadi untuk budgeting Juli kemarin dari keseluruhan pos itu masih ada sisa budget sebesar 74.000. Alhamdulillah masih dapat sisa budget, meski untuk pos lainnya juga ngepas banget ya untuk budgetnya. Dan juga sebenarnya ada pos yang over budget di bulan Juli kemarin dari kategori pengeluaran tetap. Salah satunya karena adanya pengeluaran tidak terduga. Dan sebelum lanjut ya untuk cek pos-pos pengeluaran tetap, aku akan simpan dulu untuk sisa budget ini. Dan dari sisa ini bisa digunakan untuk dana jaga-jaga dan isi saving challenge ya teman-teman. Untuk kategori pos pengeluaran tidak tetap ini masih aman sesuai budgetnya, nggak ada pos yang over budget. Meskipun untuk dana tak terduga itu terpakai, itu untuk kebutuhan lain yang tidak tercatat di budgeting kali ini. Dan untuk pos yang over budget itu aku ada di pos dana servis, karena kan waktu itu ada saluran listrik di rumah yang tiba-tiba rusak, jadi harus dibenerin dan kemarin budgetnya itu habis 150.000. Sementara budget dana servis itu kan hanya 50.000 di tiap bulannya. Jadi kemarin aku pakai dulu dari uang usaha. Nanti tinggal diganti aja ya teman-teman. Dan satu lagi untuk pos yang over budget itu di pos dana sosial. Karena kan di bulan kemarin kan bulan musim kondangan, jadi budget kondangan itu membengkak. Tapi alhamdulillah meski over budget nggak sampai pakai dari pos dana darurat atau tabungan lainnya, karena sudah ada budgetnya dari pos sisa di binder saving ini. Untuk dana servis itu kan 50.000 aku budgetkan di tiap bulan, tapi nggak selalu terpakai juga di tiap bulannya. Jadi pas budgetnya nggak terpakai atau masih ada sisa, aku simpan ke pos sisa ini ya teman-teman. Rencananya nanti bisa buat bayar pajak kendaraan, atau misal terjadi kondisi seperti ini, ada pengeluaran perbaikan yang butuh budget agak besar, bisa digunakan. Dan juga masih ada dana darurat jika memang ada kondisi yang tak terduga dan butuh budget yang lumayan besar, itu kita bisa ambil dari tabungan dana darurat.
Alhamdulillah, ini aku ambilkan dari pos sebesar 100.000, jadi masih ada sisa saldo sebesar 115.000. Untuk dua pos dana servis dan dana kesehatan itu memang sengaja aku bikin untuk pos sisa budget masing-masing, karena ini juga bagian dari dana darurat yang aku siapkan di tiap bulan untuk kondisi tidak terduga. Untuk dana kesehatan tadi nggak ada sisa, jadi budgetnya juga terpakai semua. Lanjut untuk pos dana sosial, pos ini juga bisa membantu saat ada kondangan lebih dari satu yang memang dirasa kurang budgetnya ya teman-teman. Jadi kan biasanya untuk pos dana sosial itu aku budgetkan 200 sampai 300 ribu di tiap bulannya, tergantung besarnya income yang didapat. Dan dari pos dana sosial itu memang aku bagi untuk dua tujuan, untuk sedekah sama untuk budget kondangan. Bisa juga dipakai untuk misalkan jenguk lahiran atau jenguk jika ada yang sakit. Jadi biasanya yang aku simpan di sisa itu bagian budget kondangan yang nggak selalu terpakai di tiap bulannya. Dan ini aku udah ambil untuk budgetnya tadi sebesar 150.000, jadi masih ada sisa 50.000 untuk saldonya. Alhamdulillah untuk evaluasi budget Juli udah selesai, meski ada yang over budget nggak apa-apa, karena kan itu juga kondisi yang nggak terduga. Di dalam budgeting kadang memang nggak selalu sesuai rencana, tapi tetap semangat belajar budgeting ini, karena setiap proses bisa jadi pembelajaran buat kita jadi lebih baik lagi ya teman-teman. Lanjut, setelah evaluasi aku akan bikin budget plan bulan Agustus, rencana anggaran untuk 1 bulan ke depan. Untuk budgeting kali ini juga nggak banyak perbedaan dengan budgeting sebelumnya, tapi tetap ngerasa seru aja tiap kali bikin budgeting. Dan biasanya aku buat setelah selesai aktivitas di rumah di sela-sela waktu santai. Sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, dan aku juga bukan ahli keuangan ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dari penghasilan tidak tetap dengan metode budgeting bulanan. Dan aku berharap semoga bisa bermanfaat dan bisa nambah semangat buat kita sama-sama belajar budgetingnya. Alhamdulillah untuk budgeting Agustus ada income sebesar 3 juta. Biasanya yang pertama aku dahulukan untuk pos-pos kebutuhan di kategori pengeluaran tidak tetap, tapi semua udah sesuai porsinya masing-masing. Tetap ada bagian buat ditabung dan juga buat budget keinginan. Jadi besarnya budget yang aku tentukan ini sesuai kebutuhan di keluargaku ya teman-teman. Sebenarnya masih ada penghasilan tambahan selain dari usaha dagang, tapi kami udah sepakat untuk tidak dimasukkan ke budgeting bulanan. Jadi dari extra income itu diatur Pak suami, sebagian untuk uang pegangan dan buat budget orang tua. Jadi yang aku atur ini dari penghasilan utama hasil dari toko ya teman-teman. Dan ini aku udah catat untuk kategori belanja mingguan, belanja bulanan, pos gas dan galon, semua budgetnya itu masih sama, hanya ada perubahan di pos dana tak terduga. Di sini aku tambah budgetnya jadi 100.000. Dan untuk total keseluruhan budget dari pos-pos pengeluaran tidak tetap itu sebesar 1.850.000. Jadi sekitar 60% dari income masuk ke pos kategori pengeluaran tidak tetap. Jika udah tercatat seperti ini, akan jadi lebih mudah buat nanti atur income sesuai posnya masing-masing. Dan saat evaluasi, tinggal isi budget terpakai dan jika ada sisa. Selanjutnya, aku akan catat untuk pos-pos dari pengeluaran tetap. Untuk kategorinya itu masih dengan beberapa pos tabungan dan juga pos lainnya. Dan untuk budgetnya itu menyesuaikan dengan income. Kali ini untuk pos tabungan modal dapat sebesar 100.000, untuk tabungan investasi sebesar 100.000, untuk pos dana darurat 100.000, dana servis 50.000, dana kesehatan 50.000.
Untuk tabungan sinking fund budgetnya sebesar 400.000. Lanjut untuk dana sosial itu 300.000. Nanti ini dibagi untuk sedekah sama budget kondangan. Terakhir untuk iuran itu budgetnya sebesar 50.000. Dan untuk keseluruhan total dari budget pengeluaran tetap itu sebesar 1.150.000. Jadi untuk tabungan ada 3 pos tabungan utama dan tabungan sinking fund ya teman-teman. Dan dari budget sinking fund 400.000 itu aku bagi lagi untuk 3 pos. Ini aku buat catatan untuk tahu perubahan saldo di tiap bulannya. Masih ada kategori tabungan wajib dana hari lebaran. Kemudian ada tabungan untuk dana renovasi rumah. Ada untuk dana liburan. Biasanya aku akan isi di minggu ketiga ya teman-teman. Nanti tinggal dibagi sesuai budgetnya masing-masing. Dengan belajar mengatur keuangan seperti ini, kita bisa mengerti bagaimana situasi keuangan kita yang sebenarnya. Kita bisa membuat perencanaan yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dan juga nantinya bisa membantu menyiapkan aset keuangan untuk masa depan kita. Intinya banyak sekali manfaat dari kita belajar budgeting seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah selesai bikin budget plan Agustus. Nanti tinggal atur uangnya ke dompet pintar. Insya Allah aku share di video berikutnya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Thank you.